Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan harian bersama dengan Jemaat Telobatua. Hari ini 1 Agustus 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Menyerah. Sebelumnya mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kami boleh memasuki bulan Agustus, tepatnya 1 Agustus 2020, mensyukuri berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kami terus rindu untuk mendengar firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dan berfirman-Lah. Kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Mazmur 131 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3 berbunyi, nyanyian Syara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyerah, pasrah, dan juga tidak melawan, menaklukkan diri, itu bisa saja dialami oleh setiap orang kapan saja dan di mana saja. Atau mungkin di antara kita telah sampai kepada titik di mana kita menyerah dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam sakit penyakit, pergumulan-pergumulan, kita tidak mampu lagi dan menyerah. Angkat tangan seperti orang kala dalam perang menyerah. Konsekuensi dari orang yang menyerah pada zaman perang, ia berada di bawah jajahan. Ia harus patuh, taat kepada yang menjajahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab yang kita dengar Mazmur 131 ada nyanyian Syara dari Daud, seorang raja yang berani, pantang baginya untuk menyerah kepada musuh. Dan ia terkenal sebagai raja yang banyak merebut dan memerintah, yang membawa kesejahteraan kepada rakyat yang dipimpinnya, sehingga umat Israel itu boleh bersatu. Sehingga nanti pada Mazmur 133 di situ ia mengungkapkan rasa syukurnya ketika 12 suku itu hadir diwakili oleh tua-tua dari setiap suku itu, sehingga ia mengungkapkan pujiannya, sungguh alangkah indahnya bila saudara diam bersama dengan rukun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sisi lain, pribadi Daud itu adalah pribadi yang menggambarkan relasi dengan Allah yang begitu baik sekali. Sebuah pengakuan yang maha tinggi dari pemazmur, yaitu Daud, yang mengakui keterbatasannya, yang menggambarkan dirinya bagaikan anak yang sedang disapi, berbaring dekat ibunya. Begitu ia pasrah berserah dalam pangkuan ibunya.
Seperti Daud menggambarkan dirinya yang tidak kenal menyerah terhadap musuh, terhadap orang-orang yang mau menguasainya, tapi kepada Allah ia menyerah. Ia mengakui kedaulatan dan kekuasaan Allah begitu rupa. Bahkan kepada Allah ia merasakan ketenangan dalam jiwanya. Sehingga ia menggambarkan begitu rupa tentang dirinya yang menyerah kepada Allah atas kuasa dan kemahatauan Allah itu. Rasa tenang dekat Allah dalam pangkuan bagaikan seorang ibu yang sedang memangku anaknya. Begitu menjamin ketenangan. Karena itu ia berseru kepada Israel, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Telo yang saya kasihi, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah ditanggung dan ditebus olehnya, sepatutnya kita juga senantiasa takluk di bawah kuasa Allah. Kita menyerah. Kita hentikan kata-kata sombong atau keangkuhan bahwa kesuksesan kita karena usaha kita. Tidak ada yang dapat merusaknya. Nah, kita bisa ingat kembali kisah kapal Titanic itu, yang ketika dibangun kapal itu dan sebelum berlayar mengatakan kata-kata yang sombong itu, Tuhan tidak akan dapat menenggelamkannya. Baru satu kali berlayar, kapal itu karam. Dan masih banyak kisah-kisah orang-orang sombong atas prestasinya dan melupakan Tuhan, bahkan menghina Tuhan, berakhir dengan tragis. Karena itu pemazmur menyampaikan begitu rupa tentang dirinya, "Aku tidak tinggi hati dan tidak sombong, tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib. Aku ini orang yang menyerah kepada Tuhan, yang berserah dan takluk." Jikalau Daud saja yang besar dan terkenal itu takluk di bawah kuasa Allah, mengakui kuasa Allah, kita pun harus mengakui itu. Kuasa Allah, kemahadahsyatannya itu, dan juga Allah yang memberi ketenangan ketika merangkul kita. Nah, tetaplah berserah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yakinlah di dalam Tuhan ada ketenangan bagaikan seorang ibu yang menyapi anaknya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas kasih sayang-Mu, ketenangan dan kuasa-Mu yang terus Engkau limpahkan bagi kami, bagi jemaat Telo Batua dan sahabat-sahabat dunia maya. Kami terus bersama-sama berdoa memohon kuasa dan perlindungan bagi kami semua, perlindungan dari mara bahaya dan juga dari COVID-19. Engkau menguatkan jemaat yang lemah, memulihkan yang sakit, menghibur yang berduka. Engkau menolong dalam setiap tugasan tanggung jawab. Anak-anak dalam pendidikan Engkau perlengkapi begitu rupa. Seluruh anak-anak-Mu yang berseru kepadamu dan mengandalkan Tuhan, Tuhan buka jalan dari setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami, memampukan pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk melakukan apa yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Engkaulah yang berkuasa atas kami dan kuasa-Mu menyertai langkah hidup kami. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini di awal bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.